Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawanku, para pejuang pejuang sangkuters. Gimana kabar kalian? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Pokoknya tanpa terkecuali sukses semua. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita melihat untuk mengacu dari sektor meme coin ya teman-teman, dimana dari segi market cap, dari segi volume gitu teman-teman ya. Kalau untuk dari segi market cap kita melihat kinerja penurunan ya kan sekitar 2,42%. Oke, berada di area 54 bilionan lah ya, 54 miliar dolar teman-teman ya. Sedangkan kalau kita mengacu pada volume ya, volume trading ya teman-teman ya, dalam segi sektor meme di sini mengalami lonjakan sekitar 30,26%. Mantap jiwa ya, berada di area 5,8 biliar. Nah, jadi ya tetap sama sebenarnya ya untuk Dogecoin, Shiba Inu, PP ya. Dogwif ini masih menduduki urutan yang sama, belum ada perubahan ya. Dogecoin tetap menduduki peringkat pertama dari sektor meme dengan market cap sebesar 2,2,8 ya, 22,8. Sedangkan Shiba Inu dengan 14,2 dan PP sebesar berapa? 3,6 miliar dolar teman-teman ya. Nah, di sini kalau untuk Dogecoin sendiri 9,84% untuk persentase nilai keuntungan dalam 7 hari terakhir. Shiba Inu masih dalam kondisi minus 0,04% dalam 7 hari terakhir, dan kita mengacu pada PP 15,57% dalam seminggu terakhir. Dogwif 31%-an teman-teman. Ingat ya. Di sini, Dogwif menargetkan harga kisaran 10 dolar. Floki menargetkan harga sampai ke 1 cent dream. Sedangkan PP teman-teman menargetkan harga sampai di area 1 bahkan sampai 5 rupiah. Seperti itu, oke? Jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik tentang PP. Jadi kita langsung saja bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, trader mengantongi sekitar 143 miliar token PP. Bullish mungkin mendatang. Oke, mantap jiwa. Bullish mungkin akan segera datang gitu teman-teman. Harapannya kan seperti itu. Nah, jadi PP Coin meme bertema kata sekali lagi menjadi sorotan di dunia kripto. Lonjakan harga yang baru-baru ini terjadi dan akumulasi yang diperhitungkan oleh investor yang cerdik telah memicu intrik dan menimbulkan spekulasi tentang masa depannya. Nah, pada saat berita ini dimuat teman-teman ya, aset tersebut diperdagangkan pada level 8763 ya kan, dengan kenaikan sederhana namun menjadi besar ya 3% sepanjang hari. Pergerakan ke atas ini mengikuti pola kenaikan puncak dan palung sejak titik terendah yaitu di area 448 pada pertengahan April teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat mengacu pada pergerakan PP, sebenarnya ini cukup positif sih ya, karena kita mengetahui lah ya, ketika Bitcoin mengalami kenaikan, PP juga ikut naik ya kan, dan di sini udah menunjukkan tanda-tanda bahwasanya PP ini menjadi salah satu aset terfavorit juga dari sektor paus gitu teman-teman ya, menunjukkan ya mungkin nih kita akan melihat ya dalam waktu mungkin kalau nggak di pertengahan tahun ini atau di akhir tahun ini kita bisa melihat kinerja daripada PP mungkin ke 1 rupiah gitu. Amin, semoga saja ya. Nah, pusat perhatian tujuan pada manuver strategis investor yang cerdas untuk mengumpulkan PP dalam jumlah besar. Wawasan dari Lock On Chain, platform analitik blockchain, mengungkapkan bahwa sebuah entitas yang diidentifikasikan dengan alamat tersebut ya kan telah menginvestasikan sebesar 1,26 juta USDC ya untuk mengakuisisi sebesar 142,96 miliar PP senilai dengan 8831 dengan 50 di belakang koma ya. Ingat, jangan sampai ada penyesalan teman-teman ya. Kemarin sempat ada yang curhat juga perihal PP teman-teman ya. Jadi ketika harga PP berada di kepala 5 ya kan, kepala 4 waktu itu kan sempat kepala 4 juga ya. Mereka cenderung takut nih buat masuk ya, takutnya nanti koreksi lagi nggak taunya malah grow up ya, rebound sampai harga saat ini. Mereka bilang, wah, seharusnya saya masuk itu ya. Seharusnya saya nggak mengharap penurunan yang jauh lebih dalam lagi, tapi saya harusnya udah melakukan yang namanya DCI gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, ketika kita dikasih diskon ya, kalau kalian memang mengincar aset tersebut ya silakan DCI gitu teman-teman ya. Seperti itu. Nah,
Strategi yang berani ini ditambah dengan rekor perdagangan yang mengesankan dengan apa tingkat kemenangan sebesar 85,7% setelah menambahkan atau menanam optimisme mengenai pergerakan harga aset di masa depan. Jadi ini adalah data yang diberikan oleh Lock On Chain di mana PP Smart Money Spin ya, di mana ada sekitar 1,6 juta US dollar ya dalam bentuk USDC teman-teman, membeli sekitar 142,96 biliar PP ya dengan harga rata-rata berada di area 8831 dalam 2 jam terakhir. Jadi the Smart Money has trade PP ya 17 in the part ya monthly average world profit. Susah kali bahasa Inggris. Intinya ini lah, kalian baca sendiri. Aku nggak bisa bahasa Inggris teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, bulan Mei lonjakan aktivitas media sosial seputar PP memainkan peran penting dalam membentuk dinamika harga. Jadi beberapa hari terakhir telah menjadi peningkatan yang signifikan dalam volume sosial yang menakjubkan peningkatan minat dan keterlibatan komunitas. Cheng Li mengungkapkan bahwa PP kemungkinan besar akan diperdagangkan dengan rata-rata di area 163 pada Mei 2024. Aset tersebut kemungkinan akan melonjak ke level tertinggi baru yaitu di area 242 selama bulan tersebut. Harga terendah yang akan diperdagangkan oleh koin meme adalah sekitar kepala 836 teman-teman, itu udah menjadi patokan harga terendah menurut daripada si Cheng Li. Dengan strategi uang cerdas atau smart money dan lonjakan perhatian media sosial yang mendorong momentum, komunitas PP Coin mencapai angka area kepala 1 dengan pasiro di belakang koma yang sangat dinanti-nantikan, tampaknya sangat dekat. Meskipun banyak pihak yang skeptis dan menganggap tren ini hanyalah sekedar tren belaka, namun ketahanan dalam menghadapi fluktuasi pasar menunjukkan adanya signifikasi yang lebih dalam. Namun sifat pasar mata uang kripto yang bergejolak membuat investor berada dalam banyaknya kekacauan teman-teman. Memang untuk saat ini psikolog para pemain kripto banyak yang terganggu, mungkin seperti itu. Mungkin yang terganggu itu adalah orang-orang yang baru mengenal dari sektor kripto, yang mereka notabene gini teman-teman ya, notabene berpikir nikmatnya aja, berpikir cepat kaya dalam waktu semalam gitu ya. Memang kripto ini bisa membuat kita kaya dalam waktu semalam, cuman juga bisa membuat kita gembel dalam waktu hitungan menit gitu teman-teman ya. Jadi kita harus balance antara resiko dan keuntungan ya. Jadi kita harus memahami resikonya terlebih dahulu, kita harus memahami keuntungan dari sektor kripto itu seperti apa gitu teman-teman, agar balance, agar kita itu nggak tergoncang-gancing oleh harga yang fluktuatif gitu teman-teman. Ketika kita udah menyiapkan hal tersebut, mental kita udah disiapkan, modal kita udah disiapkan ya, kita tinggal eksekusi sebenarnya seperti itu. Toh gini ya, ketika kita udah mempersiapkan semua itu, mental, psikolog, modal dan sebagainya, walaupun terjadi fluktuasi harga, kita akan tenang ya, karena kita setiap mau masuk ke dalam sektor kripto atau koin A, B, C, D, ya kita tetap akan melakukan yang namanya disclaimer terlebih dahulu. Kita masuk dari segi komunitas, kita masuk dari segi websitenya, white papernya, ya, tokenomiknya, peta jalannya seperti apa, komunitasnya seperti apa. Jadi kita masuk ke situ teman-teman untuk melihat potensi kinerja aset tersebut dan tim daripada aset tersebut gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu dan salam cuan.